قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumaah yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar khutbah ini, kalau kita pikir-pikir sudah banyak ilmu yang kita dapat. Cuman sayangnya al-insan yusammal insan li'annahu nisyan. Manusia itu dikatakan insan karena dia pelupa. Maka setiap Jumat kita diingatkan, supaya senantiasa tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada kesempatan ini khatib kembali mengingatkan kita tentang suatu judul, bagaimana meraih kematian yang husnul khatimah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hanya sekali, mati di dunia ini juga hanya sekali. Tidak ada duanya. Tentu kematian yang sekali itu semua orang mengharapkan bagaimana husnul khatimah. Bagaimana ending hidupnya, akhir hidupnya itu adalah husnul khatimah. Tentu untuk mendapatkan husnul khatimah tidak cukup melalui doa. Sebagaimana biasa kita dengar, Allahumma khtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim a'malana wa ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah ajalku dan amalku dengan akhir yang baik. Jangan engkau akhiri ajalku, amalku dengan su'il khatimah, dengan akhir yang tidak baik. Itu suatu pertanda bahawa semua kita manusia, terutama umat Islam, menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi mungkinkah itu didapat secara bim-selabim? Tidak akan mungkin. Hidup adalah by proses. Hidup ini mengalami proses. Maka yang kita hadapi proses-proses dalam kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Allah dulu kan menyebut mati baru hidup. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang pasti, mati itu pasti. Maka Allah dulu kan menyebutkan mati. Walladzi ja'alal maut wal hayata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia itu mati sesuai menurut kebiasaan amalnya. Kalau kebiasaan amalnya baik, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau kebiasaan amalnya buruk, maka dia su'il khatimah. Amal itu tidak akan simsalabim. Amal itu melalui proses. Bagaimana prosesnya?
kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat proses pertama untuk mendapatkan husnul khotimah itu yang wajib kita lakukan adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya, dakhalal jannah. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia itu adalah orang yang husnul khatimah. Kalau begitu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses yang pertama adalah yang wajib kita ketahui adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Apa ilmu la ilaha illallah itu? Itu yang dikatakan ilmu akidah. Itu yang dikatakan ilmu tauhid. Itu yang dikatakan iman. Jadi syahadat, iman, tauhid, kemudian akidah, itu nama berbeda tapi wujudnya satu. Kenapa demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena perjalanan akidah, perjalanan ibadah kita, perjalanan kehidupan kita ditentukan oleh keyakinan kita. Begitu pentingnya akidah ini, begitu pentingnya la ilaha illallah ini. 13 tahun diperjuangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Qubailal hijrah, sebelum hijrah barulah turun perintah salat. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Tapi selama 13 tahun periode Mekah itu adalah akidah. Kenapa? Karena sebelum membuat tiang, pondasinya harus kokoh dulu. Salat itu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tapi usuluddin ma'rifatullah, pondasi agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin dia menyembah Allah kalau dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Sa'id Hawa mengatakan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafsi, apa dikatakan? Asyraful ulumi ma'rifatillah. Ilmu yang paling mulia di dunia ini adalah ilmu ma'rifatillah. Apa ilmu ma'rifatillah itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat itu nanti akan melahirkan iman. Syahadat akan melahirkan iman. Syahadat artinya ikrar, sumpah dan janji. Kapan dikatakan orang beriman? Tatkala dia melaksanakan ikrar, sumpah dan janjinya dengan Allah. Bala syahidna, betul yang kaya Tuhan, kami laksanakan ikrar, sumpah dan janji kami kepadamu. Barulah dia dikatakan beriman. Maka iman itu adalah al-ikrar bilisan, diucapkan di lisannya. Wa tasdiq fi qalbi, dicamkan di hatinya. Wa amal berarkan, diamalkan dalam perbuatannya. Sinkron antara ucapan, antara hati dan perbuatannya, itulah yang dikatakan iman. Jadi kalau orang mengatakan, apakah kamu beriman? Katanya saya beriman. Apakah kamu sholat? Tidak. Itu bukan beriman katanya. Karena dalam surah Al-Baqarah itu jelas sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Otomatis itu. Orang-orang beriman kepada yang gaib, salah satunya Allah Subhanahu wa taala yang gaib itu, wa yuqimunas shalah, dia dirikan salat. Berarti kalau dia mengaku beriman tidak salat, dia tidak sebenarnya beriman. Dia adalah munafik. Jadi ini proses pertama adalah kita harus mengetahui dulu ilmu akidah, ilmu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid yang 13 tahun diajarkan Rasulullah SAW pada Mekah itu. Setelah mantap ilmu akidah kita yang diajarkan Rasul 13 tahun, barulah turun salat.
Perintah solat, puasa, zakat, haji. Solat, puasa, zakat, haji itu adalah untuk menunaikan janji pada syahadat tadi. Berarti kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, jangan tanya lagi apa kekurangannya, pasti keyakinannya yang bermasalah. Kalau yakin dia dengan akhirat itu, pasti dia beramal ibadah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, dia dirikan salat, dan pada akhirat yakin dia. Yakin dia adanya surga, yakin dia ada neraka itu, dan dia takut kepada neraka dan dia merindukan surga. Pasti dia akan rajin beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait ini. Oleh sebab itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ilmu prioritas yang membuat kita bisa husnul khatimah. Yang pertama kata Said Hawa, apa katanya? Asyraful ulum ilmu ma'rifatillah. Ilmu yang mulia, yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Yang kedua ilmu tentang apa? Ilmu tentang ibadah. Yang ketiga ilmu tentang akhlak dan budi pekerti. 3 ini, sebelum kita tahu ilmu lain, 3 ini wajib. Mau sebagai pedagang, mau sebagai petani, mau sebagai pegawai negeri, mau sebagai birokrat, mau sebagai apapun profesi kita, ilmu yang 3 ini wajib. Ini hutang nih. Jadi kalau ada keinginan kita mau husnul khatimah, mulai sekarang tetapkan bahwasanya saya akan belajar akidah, akan mantapkan akidah, akan mantapkan ibadah, akan mantapkan akhlak. Kalau itu tidak dimantapkan, tidak akan mungkin terucap di mulut la ilaha illallah waktu sakaratul maut. Padahal tanda-tanda pertama orang sakaratul maut, kata Nabi SAW, adalah mengatakan la ilaha illallah sebelum dia mati. Kaum muslimin hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu syahadat. Syahadat membuahkan iman. Iman dengan ilmu. Ilmu dengan iman membuat kita naik darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berilmu saja tak beriman, tak beramal, tak ada artinya. Maka ilmu diamalkan akan naik dia imannya. Iman naik inilah yang membuahkan takwa nanti. Habis takwa baru istiqamah. Istiqamah itulah yang membuat orang husnul khatimah. Dalam surat Fussilat ayat 30 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, yakin dia dengan akidah, dengan keimanannya, rabbunallah, Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa maksudnya rabbunallah? Kami yakin Rabb kami Allah. Dia berilmu tentang Allah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, istiqamah dia, tetap pendirian di dalam ilmu, amal iman dan takwa. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu sakaratul maut, Allah turunkan kepada dia malaikat untuk membisikkan 3 macam. Waktu sakaratul maut, alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah kamu
dengan surga yang dijanjikan Allah untuk kamu. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Maka orang segala sakaratul maut, dia sudah tahu ahwa min ahli jannah au min ahli nar. Orang tatkala dia melalui proses sakaratul maut, dia sudah tahu apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka. Yang paling tahu dia husnul khatimah dengan su'il khatimahnya adalah diri kita sendiri nanti waktu sakaratul maut. Meskipun dalam hadis Nabi SAW ada tanda-tanda husnul khatimah. Salah satunya sebelum dia meninggal dunia itu lihat mulutnya bergerak la ilaha illallah. Yang kedua ada juga ya, keringat ada di dahinya, al-arku fi jabin, ada keringat di dahinya. Setelah dia meninggal dunia nampak keringat di dahinya keluar banyak keringatnya, itu tanda orang husnul khatimah. Tapi kalau mulutnya berbusa-busa keluar, itu tanda orang su'il khatimah. Itu tanda-tanda saja. Yang akan menentukan husnul khatimah, su'il khatimah, baik dan buruknya akhir kehidupan kita adalah kita sendiri nanti. Tapi prosesnya apa? Mari, ilmu pertama sekali. Amal. Kalau tidak ada ilmu, apa yang mau kita amalkan? Kalau tidak ada keamal kita, macam mana kita beriman? Antara iman dengan amal itu satu paket. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Satu paket dia. Hai orang beriman, wajib atas kamu amal puasa. Kalau tidak ada iman, tidak ada takwa. Maka syahadat, ilmu pertama, kemudian amal, kemudian iman, kemudian takwa, baru istiqamah. Kalau sudah kita dapatkan istiqamah, malaikat akan diturunkan kepada kita waktu sakaratul maut, mengatakan kepada kita, Allah takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah janjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan khutbah yang singkat ini, itulah proses. Jadi jangan sepelekan ilmu. Ini kadang-kadang buat pengajian di masjid lah berapa orang? 4-5 orang. Ustaznya jauh, datang dari Panam, datang dari Kulim, dan jamaahnya cuma 4-5 orang, 10 orang, 20 orang. Kayak tak mau masuk surga aja. Padahal ilmu itu adalah mempermudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mau dia hadir berjalan ke tempat majlis ilmu itu, Allah sudah berikan kemudahan masuk surga. Oleh sebab itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaji kembali ilmu-ilmu. Karena Quran turun yang pertama tentang ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Tentang ilmu. Mari kita tuntut ilmu, amalkan iman, takwa, dapat istiqamah, insyaallah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa ikum mimma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim